Di dunia perbankan, tantangan terbesar saat ini adalah menghadapi ancaman fraud dan serangan cyber. Untuk menghadapi hal tersebut, auditor internal memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan mendeteksi potensi kecurangan. Standar Operational Procedure atau SOP menjadi pedoman dalam menjalankan operasional perusahaan dengan lancar, dan ketidakpatuhan terhadap SOP dapat menyebabkan risiko serius termasuk fraud sesuai dengan pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Bank wajib menerapkan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan informasi, termasuk mengadopsi standar internasional ataupun nasional, dengan memperhatikan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha bank. Pada sebuah cabang perusahaan nasional perbankan, terjadi transaksi pembelian hard drive yang dianggap material, namun masih dalam harga wajar. Namun, kecurigaan muncul karena alamat vendor tidak sesuai dengan distributor utama, perusahaan multinasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan perusahaan terhadap pedoman yang telah ditetapkan dan pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap transaksi. Untuk itu, internal control dan defisiensi memiliki peran penting dalam keberhasilan audit dan keamanan proses pembelian aset. Sebagai auditor internal, kami akan melakukan audit investigatif untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dan memberikan rekomendasi pencegahan untuk kasus serupa di masa depan. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas beberapa hal, yaitu teori dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor internal untuk membuktikan ada atau tidak adanya kecurangan fraud dalam transaksi tersebut. Yang kedua adalah uraian informasi secara lengkap agar dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Yang terakhir adalah hipotesis dan program auditnya. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa teori dan konsep yang relevan dengan kasus ini. Teori pertama adalah Fraud Triangle Theory yang memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah tekanan motivasi atau motivational pressure. Dalam kasus ini, tekanan internal berasal dari divisi IT untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data atau dari manajemen perusahaan yang ingin menekan beban keuangan. Tekanan eksternal mungkin datang dari vendor yang ingin mempromosikan produk mereka. Yang kedua adalah kesempatan yang dirasakan atau perceived opportunity. Kesempatan kecurangan dapat muncul dari kelemahan dalam kontrol internal, pengawasan transaksi pembelian yang kurang efektif, dan inkonsistensi dalam kebijakan perusahaan. Yang ketiga adalah rasionalisasi kecurangan atau cognitive rationalization, termasuk keyakinan bahwa resiko keterlambatan lebih besar daripada penggunaan hard drive non-sertifikasi. Perusahaan merasa mampu mengelola resiko keamanan serta memilih berdasarkan pertimbangan biaya dan mendukung inisiatif perusahaan. Teori kedua adalah teori kepatuhan atau compliance theory, yaitu evaluasi terhadap sejauh mana entitas mematuhi peraturan, kebijakan, atau prosedur yang berlaku. Kasus ini melibatkan divisi IT cabang yang diduga melanggar SOP perusahaan dengan memilih vendor di area residensial, bukan distributor utama yang disertifikasi. Tindakan ini menimbulkan kecurigaan akan motif pribadi dan keuntungan tidak sah yang bertentangan dengan prinsip kepatuhan perusahaan. Untuk mengungkap kasus audit investigatif ini, auditor perlu menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan serta perlu memperoleh bukti untuk bisa merumuskan kesimpulan. Langkah pertama, auditor perlu menetapkan area fokus audit untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran kebijakan di cabang perbankan berdasarkan transaksi pembelian hard drive di luar wilayah Jakarta. Langkah kedua, tim auditor internal merencanakan investigasi dengan mengidentifikasi resiko terkait transaksi tersebut dengan memeriksa seluruh dokumen yang ada dan melakukan wawancara untuk memahami motivasi pembelian. Langkah ketiga, auditor perlu melakukan investigasi lapangan dengan pemeriksaan fisik terhadap hard drive, pengecekan dokumen sertifikasi, wawancara dengan pihak terkait, serta memastikan kesesuaian informasi dengan dokumen transaksi. Setelah seluruh bukti didapatkan, langkah selanjutnya adalah dengan menyusun laporan audit yang berisi temuan dan juga rekomendasi untuk perbaikan perusahaan.
Langkah terakhir, auditor secara berkala harus melakukan pengawasan untuk memverifikasi bahwa implementasi rekomendasi dilakukan dengan efektif sehingga dapat mencegah terulangnya kasus penipuan. Dalam meneliti kasus ini, auditor menggunakan pendekatan 5W1H, yaitu what, pembelian hard drive dilakukan oleh divisi IT cabang perbankan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah. Namun, transaksi ini tidak sesuai dengan SOP perusahaan yang menuntut penggunaan produk dari vendor yang disertifikasi keamanannya. Yang terlibat dalam transaksi ini adalah pengelola cabang, direktur IT, manajer, dan staf divisi IT, pihak vendor, pengelola keuangan cabang, distributor perusahaan multinasional, teknisi IT, perwakilan perusahaan perangkat multinasional, dan juga auditor. Where kecurangan terjadi di cabang perbankan dengan transaksi yang dilakukan di luar area residensial Jakarta. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai legitimasi vendor sebagai penyedia perangkat bersertifikasi. When waktu transaksi tidak tersurat, namun dapat disimpulkan dari tanggal proses pemesanan yang terdapat dalam faktur pembelian. Why transaksi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah, namun pemilihan vendor yang tidak sesuai dengan SOP dan pembelian dari lokasi yang tidak biasa perlu dijelaskan. Ini mungkin disebabkan karena adanya faktor lain seperti urgensi atau keuntungan pribadi. Terakhir adalah how, yaitu penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara voucher transaksi dengan lokasi vendor yang sesuai dengan standar perusahaan. Seluruh proses transaksi perlu diteliti lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelanggaran SOP atau penyelewengan yang terjadi. Dalam mengembangkan informasi terkait dengan kasus ini, penting untuk memiliki bukti yang sesuai. Berikut adalah bukti dokumen yang mendukung dari yang kami kumpulkan. Dalam mengungkap kebenaran kasus ini, kami membutuhkan wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan. Berikut adalah rinciannya yang tertera pada layar. Kami mengajukan dua kemungkinan skenario terkait dengan transaksi pembelian hard drive oleh divisi IT cabang perbankan. Hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa pembelian hard drive oleh divisi IT cabang perbankan diduga ada potensi pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan terkait pembelian aset, pemilihan vendor, penentuan harga, dan proses distribusi. Hipotesis ini diajukan dengan asumsi bahwa potensi pelanggaran kebijakan dapat terjadi pada berbagai tahapan transaksi pembelian hard drive dan bukti-bukti pendukung akan memberikan dasar untuk mengendalikan keberlanjutan audit investigatif lebih lanjut. Selain itu, didapatkan juga hipotesis 0 atau H0 bahwasanya tidak terdapat potensi pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan terkait pembelian aset, pemilihan vendor, penentuan harga, dan proses distribusi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa proses pembelian telah sesuai dengan kebijakan perusahaan terkait dengan vendor, multinasional, dan harga yang wajar. Kami telah menyusun program audit dengan berpegang pada panduan IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar Audit atau SA500 yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kami menyusun program audit berdasarkan asersi SA315 yang digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan jenis-jenis kesalahan penyajian potensial. Program audit ini akan memastikan bahwa proses audit berjalan secara terstruktur, efisien, dan efektif, sehingga kami dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap kepatuhan dan kewajaran aspek yang sedang diaudit sesuai dengan standar yang berlaku. Kami merancang rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat mencegah terulangnya kasus fraud serupa. Rekomendasi pertama, perusahaan harus meningkatkan pengawasan kebijakan dan prosedur terkait transaksi material seperti pembelian hard drive. Kedua, pelaksanaan audit internal secara berkala untuk memastikan sistem internal kontrol yang efektif, kepatuhan, dan mendeteksi pelanggaran. Terakhir, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan whistleblowing yang kuat dan mudah diakses bagi karyawan. Pelatihan juga perlu diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan pelanggaran dan perlindungan yang diberikan kepada pelapor. Dengan mengimplementasi solusi-solusi ini, kami yakin perusahaan nasional perbankan dapat mengurangi risiko terjadinya kasus serupa di masa depan dan menjaga integritas serta kepatuhan perusahaan.